Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas mini planning saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Mayasari, NIM D301803772. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, judul mini plan yang saya buat adalah analisis pemetaan sektor unggulan di Kabupaten Pati. Baik, ini adalah penjelasan mengenai ide mini plan yang saya buat. Di sini ada bagian terkait ide mini plan, yaitu analisis pemetaan unggulan, sektor unggulan di Kabupaten Pati, ada pendahuluan, kemudian ada metodologi penelitian. Untuk pendahuluannya sendiri itu ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kita akan menjelaskan satu persatu terkait pendahuluan terlebih dahulu. Untuk pendahuluannya yaitu perekonomian suatu daerah dibagi dua sektor utama, yaitu sektor unggulan dan non-unggulan. Sektor unggulan merupakan sektor utama yang menjadi acuan perekonomian daerah karena memiliki keunggulan kompetitif tinggi, sedangkan sektor non-unggulan adalah sektor kurang potensial, namun tetap berfungsi sebagai penunjang sektor unggulan. Sebagai daerah agraris, Kabupaten Pati salah satu sektor yang sangat diandalkan dalam pembangunan ekonomi adalah sektor pertanian. Potensi pertanian di suatu daerah dikatakan berhasil apabila ada peningkatan produksi selama setahun berjalan sehingga berdampak pula pada peningkatan nilai produk domestik regional bruto atau PDRB dan pada akhirnya turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai produk domestik regional bruto suatu daerah mencerminkan kemampuan struktur ekonomi daerah tersebut dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, pendahuluan yang saya masukkan ke dalam mini plan ini merupakan pokoknya. Yang pertama adalah perekonomian suatu daerah, kemudian ada sektor unggulan dan non unggulan, kemudian poin yang ketiganya yaitu adalah terkait pertumbuhan ekonomi. Nah, ini sejalan dengan tujuan yang saya masukkan ke dalam mini plan ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Pati, yang kedua adalah untuk mengetahui komoditi atau basisnya dari sektor unggulan di Kabupaten Pati. Untuk yang ketiganya yaitu adalah untuk mengetahui kebijakan dari pemerintah daerah dalam membuat kebijakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati. Nah, untuk yang manfaat penelitiannya, yang pertama saya mengambil dari 3 sisi. Yang pertama adalah untuk sisi penulis, yaitu saya sendiri. Yang kedua adalah untuk masyarakat. Yang ketiga adalah untuk pemerintahan. Dan untuk sesi atau bukan sesi ya, sudut pandang dari sayanya adalah untuk mengetahui, bukan untuk mengetahui sebagai pengetahuan mungkin ya, sebagai pengetahuan dalam artian pengetahuan secara ini, validasi sebidang. Jadi untuk mengetahui atau menambah pengetahuan daripada sebagai validasi dalam bidang yang sama. Yang kedua untuk dari sudut pandang masyarakat, yaitu sebagai dapat digunakan dalam artian menilai dari kebijakan pemerintah, bagaimana nantinya masyarakat dapat mengambil atau mengambil gambaran penilaian dalam artian pemerintah daerah untuk mengatasi masalah pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Pati. Dan yang ketiga adalah untuk dari sudut pemerintahan daerah, yaitu sebagai bahan pertimbangan mengambil kebijakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah untuk menyusun rencana pembangunan di masa yang akan datang dalam rangka pengembangan sektor unggulan pada tiap daerah di Kabupaten Pati. Kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Dan untuk yang kedua adalah metodologi penelitian. Di sini ada teknik dan sumber data, dan kemudian adalah teknik analisis. Maaf kepotong di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian untuk jenis dan sumber datanya, di sini saya mengambil atau menggunakan penelitian ini dengan data sekunder sebagai
data time series yang diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik di Kabupaten Pati dan juga Jawa Tengah. Dan variabel yang saya gunakan itu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, yang ketiga adalah sektor ekonomi. Untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan teknik analisis tipologi klasen, dan yang kedua adalah teknik analisis LQ. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah analisis tipologi klasen. Ini adalah bagian pengelompokan kabupaten atau kota menurut klasen tipologi. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Dan yang terakhir adalah kuadran 4. Untuk kuadran 1 adalah daerah maju dan tumbuh cepat. Yang kedua, kuadran 2, daerah maju tapi tertekan. Untuk daerah kuadran 3 yaitu adalah daerah berkembang dengan cepat. Yang untuk kuadran 4 adalah daerah tertinggal. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait analisis tipologi klasen, di mana analisis tipologi klasen ini dilakukan guna menganalisis dan struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati terhadap daerah sekitarnya dengan menggunakan indikator pertumbuhan dan jumlah PDRB dari sektor unggulan di daerah masing-masing. Di sini saya mengambil sektornya adalah pertanian, di mana daerah Pati merupakan daerah yang agraris ya. Alat analisis ini digunakan agar penelitian dapat menemukan sektor unggulan serta dapat pula melakukan pemetaan subsektor pertanian yang dapat dikembangkan agar memiliki daya saing yang baik di tingkat regional maupun nasional. Dan ini adalah bagannya, di mana ada PDRB per kapita dengan simbol Y, laju pertumbuhan PDRB. Oke, kita lanjut analisis yang kedua, yaitu analisis location quotient atau LQ, di mana location quotient atau analisis location LQ ini, analisis LQ aja, digunakan sebagai perbandingan besarnya suatu sektor di daerah acuan terhadap besarnya peranan sektor yang sama secara nasional atau dengan referensi sebagai wilayah pembanding. Analisis ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat kepada seluruh pemangku penentu kebijakan publik ya, sehingga mengetahui wilayah mana yang memiliki keunggulan komoditi basis tertentu demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha tani. Perkembangan nilai LQ juga dapat digunakan untuk melihat suatu sektor tertentu dalam kurun waktu yang berbeda. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung LQ, yaitu dengan persamaan LQ sama dengan YI per YT, dengan di sini Y-nya adalah Y kecil, dibagi dengan YI per YT, di sini ada Y besar, dengan dimana YI-nya ini adalah pendapatan sektor, ini adalah pendapatan sektor di Kabupaten Pati, kemudian yang ke YT-nya merupakan pendapatan total Kabupaten Pati, di sini ada PDRB, kemudian YI-nya yang besar ini adalah pendapatan sektor ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, kemudian YT-nya ini merupakan pendapatan total ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Ya, sekian presentasi dari tugas ekon perencanaan yang saya buat, dan semoga ini bermanfaat juga buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.